Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian selalu bersukacita, berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Amin. Apakah Bapak Ibu pernah pikirkan atau menginginkan suatu mukjizat terjadi dalam hidup Anda? Sepertinya banyak orang sungguh menikmati berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka. Rasanya Tuhan memberkati kehidupan orang lain begitu banyak, begitu melimpah. Misalnya anak-anaknya masuk kuliah bagus, dapat pekerjaan bagus, bisnisnya sukses, bersukacita, berbahagia terus. Tetapi kalau kita enggak, mengapa kurang banyak berkat Tuhan dalam hidup saya ini? Bukankah Tuhan Yesus berkata Dia menyertai saya, Immanuel? Tapi kok hidup saya begini terus? Kenapa ya? Pernah enggak pikirkan seperti ini? Namun Bapak Ibu, sekarang coba kita berpikir dari sudut pandangnya Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus kurang senang memberkati kita? Memang seperti itukah Tuhan kita? Atau Tuhan mau, tapi mungkin ada yang salah, ada yang tidak benar dengan kita? Kita coba pikirkan sejenak Bapak Ibu. Kalau kita baca Yohanes pasal 2 ayat 1-12, ada poin yang sangat penting yang menolong kita untuk memahami mengapa Tuhan Yesus tidak menyatakan kuasanya dalam hidup kita ini. Ayat 1-2 berbunyi seperti ini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus diundang. Yesus sedang hadir di sebuah pesta pernikahan sebagai tamu undangan. Bapak Ibu, posisi seorang tamu dan tuan sangat berbeda haknya. Seorang tuan dapat mengatur segala sesuatu, sedangkan seorang tamu hanya diatur oleh tuannya. Ketika saya diundang khotbah di daerah jauh, saya harus menginap di rumah jemaat. Mereka sangat ramah, sangat baik sekali. Pak Pendeta, anggaplah rumah ini rumah Pak Pendeta sendiri. Jangan sungkan ya, silakan, monggo, boleh apa saja. Tapi apakah Bapak Ibu saya sebebas-bebasnya ke sana kemari, masuk kamar ini dan itu? Tidak. Mau ke toilet pun saya harus tanya dulu. Di kamar juga tidak sembarangan membuka lemari mereka. Mengapa? Karena saya ini hanya tamu. Kalau begitu apakah di rumah saya juga seperti itu? Tentu tidak. Mau apa saja bisa, boleh, karena saya ini tuannya sendiri. Dalam pesta perkawinan di Kana, walaupun Yesus ada di situ, masalahnya tetap muncul. Mereka kekurangan anggur. Dan selama Yesus hadir sebagai tamu, tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika Yesus diakui sebagai tuannya, terjadilah mujizat, air berubah menjadi anggur. Melalui ketaatan Maria dan ketaatan para pelayan, Yesus dapat menjadi tuan di pesta pernikahan itu. Demikian juga melalui ketaatan kita, Yesus dapat berkarya sebagai Tuhan atas hidup kita. Pengantin pria dan tamu undangan lainnya tidak tahu dari mana datangnya anggur yang bagus itu. Tetapi para pelayan yang membawa anggur itu, hamba-hamba yang taat kepada Yesus, tahu betul rahasia sukacita yang luar biasa itu hanya datangnya dari Yesus. Kita juga sama Bapak Ibu. Di momen kita taat kepada Yesus, di mana kita menaati firman-Nya, disitulah kita akan mengalami kasih karunia Allah, kuasa Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus Anda, apakah tamu atau tuan? Saya berharap hari ini Anda dapat menunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan Yesus. Pandanglah Dia yang sedang berbicara kepada Anda, dan taatilah juga apa yang Dia katakan kepada Anda. Pasti Anda akan kagum atas perbuatannya yang ajaib dan sungguh luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau datang kepada kami. Engkau adalah Raja kami ya Bapa. Ajarilah kami ya Bapa, agar kami selalu menjadikan Engkau Tuhan dan Tuan, pemilik hidup kami ya Bapa. Kami hanya taat kepadamu karena kami ini adalah hamba-Mu. Tolong kami ya Bapa, ketika kami memandang Engkau sebagai Tuan, kami akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.